Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syal Ramadan dengan student number 2602291462. Saya mahasiswa S1 Teknik Industri Binus Online University. Di sini saya akan mempresentasikan terkait analisis partisipasi publik terhadap perubahan iklim yang disusun oleh saya dan rekan-rekan kelompok dalam mata kuliah ini. Baik, bahasan kita terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu introduction atau perkenalan diri. Yang kedua adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah. Yang ketiga adalah hasil temuan berupa interview dengan narasumber. Dan yang terakhir adalah solusi yang berupa tindakan dan saran dan juga refleksi diri dari penulis. Berikut biodata saya dengan nama Syahad Ramadan atau biasa dipanggil Arul. Tempat tanggal lahir baru 13 Desember 1999 dengan latar belakang pendidikan yaitu Diploma 3 Kimia Analis Politeknik APA Bogor dan sekarang melanjutkan studi S1 di Teknik Industri Binus Online University. Pekerjaan saya saat ini yaitu sebagai Quality Assurance di PT Procter & Gamble Operations Indonesia. Baik, masuk ke dalam bahasan yang pertama yaitu pendahuluan, di mana di sini ada latar belakang yaitu perubahan iklim adalah ancaman utama bagi bumi dengan dampak yang semakin cepat terjadi. Berbagai penelitian menunjukkan peningkatan suhu global, pencairan es, dan juga kenaikan permukaan laut yang begitu signifikan, di mana terdapat fakta global yaitu di Greenland dan di Antartika 6,4 triliun es mencair, sehingga menyebabkan naiknya volume dari air laut dan mengurangi volume dari daratannya. Kemudian, kesadaran dan partisipasi publik menjadi kunci dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Indonesia menghadapi tantangan besar sebagai negara kepulauan dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim. Terdapat juga di Samudra Arktik, di mana 13% es mencair setiap dekadenya. Selanjutnya ada rumusan masalah yang terdiri dari 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana tingkat kesadaran masyarakat tentang perubahan iklim. Yang kedua, apa bentuk-bentuk partisipasi publik yang sudah dilakukan untuk berpartisipasi dalam mencegah perubahan iklim ini. Yang ketiga adalah faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. Baik, di sini masuk ke dalam hasil temuan yang berupa hasil interview yang saya lakukan dengan narasumber bernama Bapak Hadi Siswoyo. Dengan hasil interview, yang pertama saya mengajukan pertanyaan, apa penyebab utama dan dampak perubahan iklim di lingkungan Bapak Hadi? Jawaban beliau adalah asap kendaraan dari transportasi yang mengeluarkan gas CO2 dan gas metana yang menyebabkan udara menjadi tidak layak. Banyaknya penggundulan hutan dimanapun berkurang sehingga tidak bisa mengimbangi produksi oksigen. Jadi sebagai landasan bahwasannya Bapak Hadi Siswoyo ini tinggal di daerah kawasan industri, sehingga setiap hari transportasi dan juga asap-asap dari industri itu banyak yang dibuang ke lingkungan, dan juga pembukaan lahan untuk membuka industri-industri baru seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Anda atau Bapak Hadi merasa bahwa tindakan individu atau masyarakat saat ini memberikan dampak signifikan dalam mengatasi perubahan iklim? Jawaban beliau, iya, ada dampak namun tidak terlalu signifikan. Jadi mulai dari diri sendiri, mendaur ulang sampah, dan memilih transportasi umum atau kendaraan listrik yang tidak menghasilkan emisi gas buang. Jadi bagi beliau, masyarakat saat ini sudah mulai memberikan dampak terhadap cara mengatasi perubahan iklim namun belum terlalu signifikan. Yang ketiga, pertanyaan yang saya ajukan adalah apa kendala jika masyarakat kurang berpartisipasi dalam mengatasi perubahan iklim? Jawaban beliau adalah pertama adalah edukasi, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai global warming, dan mungkin masyarakat yang sudah tahu pun namun tidak ada action. Jadi dibagi menjadi 2 kelompok masyarakat kita. Yang pertama adalah yang sudah tahu terkait
cara mengatasi perubahan iklim, namun tidak ada action. Yang kedua adalah masyarakat yang sama sekali tidak tahu menahu tentang cara mengatasi perubahan iklim. Nah, solusi mengatasi perubahan iklim, di sini saya memberikan 4 solusi. Yang pertama yaitu edukasi dan kampanye kesadaran, di mana di sini kita bisa mengadakan seminar, workshop, dan sosialisasi tentang perubahan iklim. Kemudian melibatkan komunitas lokal dalam aksi lingkungan. Dan yang kedua adalah kebijakan dan regulasi pemerintah. Nah, kita bisa menegakkan aturan ketat terkait emisi industri dan juga limbah. Kemudian memberikan insentif untuk kendaraan ramah lingkungan dan energi terbarukan seperti kendaraan-kendaraan listrik yang sekarang dengan pajak yang rendah dibandingkan dengan mobil dengan bahan bakar fosil. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi multi pihak, kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan sektor bisnis untuk mengembangkan kebijakan berkelanjutan, di mana hal ini mendorong perusahaan menerapkan praktik bisnis hijau. Yang keempat adalah perubahan gaya hidup masyarakat. Yang pertama adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kemudian meningkatkan penggunaan transportasi umum dan kendaraan listrik, dan juga memilah dan mendaur ulang sampah rumah tangga. Nah, refleksi diri, saya menyadari bahwa partisipasi publik sangat krusial dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kesadaran masyarakat seringkali belum diiringi dengan tindakan nyata, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih inklusif. Perubahan iklim bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau organisasi lingkungan, tetapi juga individu. Saya sendiri berupaya mengurangi penggunaan plastik, mendukung energi terbarukan, dan juga menyebarkan informasi-informasi terkait lingkungan. Dalam konteks BGA, sinergi antara masyarakat, bisnis, dan pemerintah menjadi kunci. Perusahaan harus menerapkan praktik ramah lingkungan, sementara pemerintah menciptakan regulasi yang mendukung keberlanjutan. Dengan kolaborasi ini, upaya mitigasi perubahan iklim dapat diatasi dengan efektif dan juga bisa berdampak luas. Baik, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.